Roma vs Fiorentina 1-0, Artem Dovbyk buka kans Giallorossi lolos Liga Champions. AS Roma meraih kemenangan krusial atas Fiorentina dalam lanjutan Serie A pekan ke-35 yang berlangsung di Stadio Olimpico, Senin dini hari WIB, tanggal 5 Mei tahun 2025. Laga itu menjadi salah satu penentu penting dalam persaingan menuju zona Eropa, khususnya perebutan tiket ke Liga Champions musim depan. Roma dan Fiorentina sama-sama mengincar peluang finish di posisi 4 besar klasemen akhir Liga Italia Serie A. Dan dalam laga yang berlangsung sengit itu, Giallorossi, sebutan Roma, berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Berkat gol tunggal Artem Dovbyk di penghujung babak pertama. Hasil ini membuat Roma mengoleksi 63 poin, menyamai perolehan Lazio dan menjaga asa mereka untuk finish di 4 besar. Kemenangan itu juga memperpanjang catatan tak terkalahkan Roma di bawah asuhan Claudio Ranieri menjadi 18 pertandingan. Sebaliknya, bagi Fiorentina, ini adalah 2 kekalahan beruntun. Mereka pun tertahan di peringkat 8 dengan 59 poin. Hanya berjarak 3 poin dengan Juventus yang berada di posisi 6. Fiorentina adalah tim hebat yang memiliki pemain-pemain sangat taktikal, mereka membuat usaha kami nyaris tidak berbuah apa-apa, ujar Claudio Ranieri seperti dikutip Roma Press. Sangat penting untuk mencetak gol di akhir babak pertama, sehingga kami bisa menghemat energi para pemain untuk di babak kedua, lanjutnya. Dan sangat tidak mudah mempertahankan hasilnya. Kita bermain sangat baik, pasti, dan tekun, imbuhnya. Jalannya pertandingan Roma vs Fiorentina. Sejak pertandingan dimulai, kedua tim sudah saling melancarkan serangan. Roma yang memiliki keunggulan bermain di kandang sendiri, berusaha untuk membuka keunggulan terlebih dahulu. Fiorentina tak mau kalah. Mereka melakukan serangan-serangan yang membahayakan gawang dari Roma. Melalui Moise Kean, La Viola mendapatkan beberapa peluang. Sayangnya, penyerang asal Italia tersebut belum mampu mengkonversinya menjadi gol. Kedua tim belum bisa memecah kebuntuan di sepanjang babak pertama. Hingga akhirnya, pada menit ke-45+5, Roma berhasil membuka keunggulan melalui Artem Dovbyk. Memanfaatkan tendangan sudut, Eldor Shomurodov berhasil menyundul bola ke arah Dovbyk. Penyerang asal Ukraina tersebut langsung menyambut bola tersebut dengan sundulan yang berhasil menjebol gawang David De Gea. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 bagi keunggulan Roma. Di babak kedua, La Viola bermain dengan tempo yang tinggi. Mereka terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Begitu juga dengan Roma, walaupun sudah unggul 1 gol, mereka belum mengendorkan serangannya. Serigala Ibu Kota, sebutan lain Roma, berusaha untuk memastikan kemenangan dengan gol kedua. Mendekati akhir pertandingan, Roma mulai mengendorkan serangannya dan lebih fokus untuk bertahan. Sedangkan La Viola, masih meneruskan tempo mereka hingga menemukan golnya. Alhasil mereka mendapatkan beberapa peluang. Walaupun banyaknya peluang yang didapat, mereka belum bisa mengubah satu peluang tersebut menjadi 1 gol. Fiorentina benar-benar menemukan kebuntuan di lini depan mereka. Ditambah pertahanan solid dari AS Roma membuat La Viola kebingungan untuk menembusnya. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Claudio Ranieri, ini adalah pertandingan yang paling saya sukai. Saya akan makan malam. Saya tidak akan menontonnya, mungkin saya akan merekamnya. Saya tidak harus bermain dengan Juventus atau Bologna, jadi saya tidak perlu menontonnya. Fiorentina adalah tim hebat dengan pemain-pemain yang sangat teknis, mereka membuat kami berputar-putar. Penting untuk mencetak gol di akhir babak pertama, sehingga kami dapat mengatur energi para pemain memasuki babak kedua. Tidak mudah untuk mengelola hasil ini, Fiorentina adalah tim yang hebat. Kami bermain dengan baik, tegas, dan penuh tekad. Ini adalah pertandingan yang paling saya sukai. Soule adalah pemain yang istimewa. Ia sempat kesulitan di babak pertama musim ini, tetapi kini kami mengandalkannya untuk membuat perbedaan. Zaniolo, cemooh fans, dan Espulso. Pertandingan awal Roma melawan Fiorentina membuat Nicolo Zaniolo sekali lagi kembali ke Stadio Olimpico. Pengenalan Zaniolo di Olimpico membuatnya menjadi sasaran ejekan dan siulan keras dari para penggemar Roma di tribun. Zaniolo sudah bermain melawan Roma bersama Atalanta pada bulan Desember tahun lalu, mencetak gol untuk bergamasci dan selebrasi.
Kekalahan Fiorentina atas Roma membuat Nicolo Zaniolo mendapat kartu merah setelah peluit akhir pertandingan. Pada akhir pertandingan, Nicolo Zaniolo bangkit dari bangku cadangan dan berlari ke arah wasit Civi, memprotes, yang membuat wasit memberikan kartu merah kepada mantan penyerang Roma itu. Ingat namanya, Mile Svillar. Pria ini telah menyelamatkan musim Roma seorang diri di bawah Mister Gawan. Jika bukan dia, Roma pasti akan berjuang menghindari degradasi. Sudah mencatatkan 15 clean sheet musim ini, itu pun dengan barisan pertahanan Celik, Mancini, Ndika, Hummels, Anglino, dan lain-lain. Dan melawan Fiorentina hari ini, ia melakukan 5 penyelamatan luar biasa yang membantu Roma meraih 3 poin penuh. Mile Svillar, ingat nama itu. Roma sebelumnya telah melakukan kesalahan dan melepas kiper seperti Alisson, Szczesny sebelum mereka benar-benar bersinar di ibu kota Italia. Hal ini seharusnya tidak terjadi pada Svillar. Mereka harus mengikatnya dengan kontrak yang lebih baik sesegera mungkin. 4 tim selisih 1 poin, zona UCL Serie A kian panas. Persaingan perebutan tiket Liga Champions musim depan di Serie A memasuki fase paling sengit. Usai hasil imbang 1-1 antara Bologna vs Juventus pada pekan ke-35, kini ada 4 tim yang hanya terpaut 1 poin di klasemen, yakni Juventus, Roma, Lazio, dan Bologna. Juventus, Roma, dan Lazio saat ini sama-sama mengoleksi 63 poin, sementara Bologna hanya terpaut 1 angka di bawah mereka dengan 62 poin. Di posisi ketiga, Atalanta masih menjaga jarak aman dengan 68 poin, unggul 5 angka dari posisi keempat. Fiorentina, meski kalah dari Roma, masih memiliki 59 poin dan secara matematis belum tersingkir dari perebutan posisi 4 besar. Sementara Milan duduk di posisi ke-9 dengan 54 poin, namun memiliki 1 laga tunda melawan Genoa. Jika menang, mereka bisa memangkas selisih menjadi 6 poin dari posisi 4 besar dengan 3 pertandingan tersisa. 3 pertandingan krusial akan digelar di pekan ke-36 yang berpotensi mengubah peta klasemen. Milan vs Bologna, Lazio vs Juventus, Atalanta vs Roma. Rekor head-to-head jadi penentu. Jika 2 tim atau lebih memiliki poin akhir yang sama, maka klasemen akan ditentukan melalui rekor pertemuan langsung head-to-head bukan selisih gol. Juventus unggul atas Milan dan sementara Lazio, imbang dengan Roma dan Bologna, kalah dari Atalanta dan Fiorentina. Bologna unggul atas Lazio, Roma, sementara Milan dan Fiorentina, imbang dengan Juventus, kalah dari Atalanta. Lazio unggul atas Milan dan Atalanta, kalah dari Fiorentina, Bologna, Roma dan sementara Juventus. Roma unggul atas Lazio, imbang dengan Juventus, Fiorentina dan sementara Milan, kalah dari sementara Atalanta. Fiorentina unggul atas Juventus, Lazio, Milan, imbang dengan Atalanta dan Roma, kalah dari sementara Bologna. Dengan hanya 3 pekan tersisa, drama zona Liga Champions Serie A musim ini masih jauh dari kata usai. Semua tim terlibat dalam pertandingan hidup mati, dan setiap poin bisa jadi pembeda antara Eropa dan kekecewaan. Menurut kalian siapa yang akan lolos? Silahkan tulis di kolom komentar ya.